semester. Materi kita sebenarnya sudah selesai, terakhir di daftar pustaka, tetapi ini Ibu menambahkan sedikit. Semoga bisa membuka wawasan meskipun baru kulitnya saja ya, karena yang menjadi bahan pembelajaran itu pada saat nanti kalian betul-betul menuliskan artikel ilmiahnya. Jadi kalau sekarang baru sepertinya, oh begini, oke ya. Tapi nanti pada saatnya butuh keuletan ya untuk bisa sampai pada tahap menuliskan dengan gaya bahasa yang baik, dengan cerita yang mengalir dan runtun. Jadi perlu berulang-ulang, tapi kalau tidak dilakukan, kalian tidak akan pernah bisa menulis dengan baik. Nanti setelah skripsi selesai, untuk syarat wisuda ya, harus menuliskan jurnal. Nah, yang lalu sempat Ibu singgung sedikit-sedikit ya, untuk menuliskan artikel ilmiah dalam bentuk jurnal ataupun proceeding. Bedanya apa jurnal dan proceeding? Jurnal itu kita menuliskan hasil penelitian dan kita minta diterbitkan di satu majalah ilmiah tanpa melalui proses presentasi atau seminar. Kalau proceeding itu adalah publikasi yang dihasilkan dari hasil presentasi dalam suatu seminar ilmiah. Ya. Proceeding itu nilainya agak di bawah jurnal ya, di bawah jurnal. Proceeding itu poinnya di bawah jurnal, jadi jurnal yang paling tinggi. Jurnal itu banyak, yang jurnal nasional banyak. Kalau ingin mempublikasikan artikel, carilah jurnal nasional yang terakreditasi. Jurnal nasional itu ada yang bahasa Indonesia, ada juga yang bahasa internasional, bahasa Inggris. Carilah yang terakreditasi oleh Dikti, lembaga-lembaga akreditasi yang diakui oleh Dikti. Salah satunya SINTA, bisa juga Garuda, ya ada beberapa. Jadi kalau kalian cari artikel, cari jurnal, kalian lihat siapa pengindeksnya jurnal tersebut. Kalau pengindeksnya adalah lembaga-lembaga yang diakui oleh Dikti, nah itu berarti jurnalnya sudah bagus. Tapi kalau lembaga itu tidak termasuk dalam lembaga-lembaga yang diakui oleh Dikti, nah, tidak usah terbitkan di sana. Nanti takutnya itu jurnal abal-abal. Jadi banyak jurnal abal-abal sekarang ya, asal kalian bayar, berapa hari diterima terbit. Nah, tapi nanti suatu saat kalian pakai, kalau jurnal itu abal-abal tidak bisa, mau dipakai tidak bisa, nggak berharga gitu ya, secara ilmiahnya tidak berharga. Kalau jurnal internasional banyak, itu juga kalian cek ya di artikel di Simago itu tulisannya gimana? Ini nggak bisa nulis di sini. Simago itu adalah suatu lembaga website ya, halaman website, tapi dimiliki oleh suatu lembaga. Di situ kita bisa mengecek, ini Bu nggak bisa, nanti Bu tuliskan saja di WA ya namanya itu. Kalau kalian mau mengecek apakah artikel ilmiah jurnal internasional tersebut terindeks oleh lembaga pengindeks internasional, yang biasanya kalau jurnal internasional itu ada levelnya ya, ada rankingnya dari Q1 paling atas sampai Q5. Nah, tapi kalau dia sudah tidak ada Q-nya atau tidak ada indeksnya, itu nggak usah kalian jadikan rujukan, atau kalau kalian mau terbitkan, jangan di jurnal yang tidak ada indeksnya. Carilah yang Q1 sampai Q5. Paling tinggi Q1 ya, Q1 sampai Q5. Kalau kalian baru belajar bisa mulai dari Q5 atau Q4. Semakin ke atas Q1 itu yang paling atas, topiknya itu sudah luas ya. Kalau hanya sekedar skripsi biasanya Q4 atau Q5 karena topiknya itu lebih sempit. Kalau yang Q1, Q2 itu lebih luas, biasanya sudah gabungan beberapa penelitian. Jadi sudah banyak yang disampaikan di situ. Nah, jadi seperti itu.
Yang internasional juga banyak yang abal-abal, asalkan bayar. Ya mereka memang cuma mau cari uang saja dari orang-orang yang perlu publikasi. Jadi banyak yang juga yang abal-abal. Jadi ngeceknya, nanti tempat ngeceknya Ibu kasih di WA saja. Ini nggak bisa nulis nih. Nah, jadi apa sih artikel ilmiah itu? Artikel ilmiah ini merupakan tulisan yang mencakup penelitian asli ya. Memang sebagian paling umum jurnal itu adalah hasil penelitian, terutama kalau kita ilmu sains itu pasti dari penelitian. Mungkin kalau dari ilmu non-sains ya, dari sosial bisa merupakan tinjauan literatur tertentu atau opini mereka. Tapi kalau kita biasanya memang paling sering itu adalah penelitian asli. Ada juga yang analisis ulang penelitian atau mereview ulang penelitian-penelitian sebelumnya. Ada yang seperti itu. Artikel ilmiah merupakan sarana untuk menyebarluaskan temuan penelitian yang biasanya dikhususkan untuk berbagai disiplin ilmu atau subdisiplin lewat jurnal ilmiah. Jadi di jurnal, jurnal itu paling banyak memang spesifik ya, berdasarkan satu bidang ilmu tertentu. Jadi kalau kita matematika, kita cari, kita akan terbitkan artikel tersebut di jurnal matematika atau paling-paling geser jurnal pendidikan matematika. Tetapi bisa juga sesuai dengan penelitian yang kalian lakukan. Kalau kalian banyak porsi komputasinya, masih cocok di jurnal komputasi ya, bisa seperti itu atau bisa juga di jurnal teknik. Yang penting pada saat mau memilih jurnal, mau dipublikasikan yang mana, kalian lihat profil jurnalnya, apakah jurnal tersebut menerima penelitian dari bidang yang bersesuaian atau khusus. Jadi lihat di situ ya, ada spesifik profilnya. Materi-materi apa saja yang mereka terbitkan. Jadi janganlah asal saja, nanti tidak diterima kalau tidak sesuai dengan scope jurnal mereka. Jadi kalau tidak sesuai ya tidak diterima. Jadi belum sampai pada review materi, kalau memang topiknya tidak sesuai dengan jurnal tersebut itu tidak diterima. Jadi dilihat dulu apakah sesuai topiknya penelitian kalian itu dengan profil di jurnal tersebut. Nah, ada lagi jurnal itu yang multidisiplin. Tapi biasanya ini grade-nya agak bawah ya, yang multidisiplin ini grade-nya agak bawah. Jadi dia bisa kumpulan beberapa bidang ilmu diterbitkan dalam satu jurnal ilmiah. Itu ada juga. Yang jelas jurnal ini adalah tempat kita untuk mempublikasikan hasil penelitian yang merupakan juga sumbangsih kita terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di dunia ya. Makanya kita kan juga merujuk pekerjaan orang. Suatu saat nanti pekerjaan kita yang kita publikasikan itu dirujuk oleh orang lain. Nah, formatnya seperti apa? Secara umum nih ya, secara umum artikel ilmiah baik jurnal maupun proceeding itu terdiri atas unsur judul, identitas penulis, abstrak ya. Ini tergantung ya, abstraknya kalau internasional cuma bahasa Inggris atau kalau jurnalnya dari apa namanya? Dari Prancis dia bahasa Prancis ya, tergantung jurnal tersebut diterbitkan di negara mana. Kata kunci. Kalau judul maksimum 12 kata, ini kita mengacu pada ketentuan internasional. Judul maksimum 12 kata. Identitas menulis itu nama, institusi, ada yang sampai alamat, ada yang juga sampai menuliskan akun email. Kemudian bahasa. Kalau jurnalnya nasional, bahasa Indonesia, tapi ada juga jurnal nasional yang menggunakan dua abstrak. Tergantung permintaan dari jurnal tersebut ya. Kata kunci 3-5 kata. Kemudian masuk ke pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan, ucapan terima kasih. Ini biasanya untuk publikasi dari penelitian yang disponsori. Misalnya
penelitiannya dapat hibah penelitian, dana penelitian dari Universitas Sriwijaya. Nanti kalau publikasi, hasil penelitian yang didanai tersebut, itu di ucapan terima kasih ditulis. Ucapan terima kasih kepada Universitas Sriwijaya, misalnya, itu harus ditulis. Tapi kalau penelitiannya mandiri ya tidak perlu pakai ucapan terima kasih. Jadi ucapan terima kasihnya bukan terima kasih kepada pembimbing saya, terima kasih kepada orang tua saya, adik-adik, teman-teman. Enggak, ucapan terima kasih di jurnal bukan yang seperti itu. Bukan seperti kalian nulis deskripsi nanti ya, panjang bisa sampai 4 lembar gitu ya, ucapan terima kasihnya kepada siapa. 4 lembar sampai disebut teman kosan saya, teman yang selalu membangunkan saya subuh-subuh. Itu enggak. Yang ada di sini adalah ucapan terima kasih untuk pihak yang mensponsori penelitian tersebut, yang membiayai. Kemudian daftar pustaka. Dalam penulisan jurnal daftar pustaka itu, kalau bisa 100% semuanya juga dari publikasi, kalau bisa. Kalau tidak, ada buku itu paling-paling 10-20% dari total daftar pustaka yang dipakai. Ya, kalau jurnal seperti itu. Ya, ini keterangannya nanti bisa kalian baca sendiri ya. Abstrak merupakan ringkasan pendek. Kita sudah bahas waktu itu abstrak bagaimana menuliskannya. Ringkasan pendek dari artikel ilmiah. Jadi penelitian kalian yang misalnya 40 lembar itu harus kalian buat dalam satu paragraf. Ya, paragraf itu hanya memuat 150 sampai 250 kata. Tuh, apa saja yang ada di abstrak? Ada pendahuluannya, ada tujuan penelitian, ada metode, ada hasil, dan ada kesimpulan. Kemudian di bagian pendahuluan, masalah apa yang dibahas dalam pendahuluan? Yang dibahas dalam pendahuluan biasanya mendeskripsikan secara singkat apa penelitiannya, kapan dilakukan, di mana penelitian tersebut dilakukan, dan juga bisa dijelaskan secara umum menyangkut tujuan ya, tujuan secara umum penelitian tersebut. Alasan penelitian juga bisa disampaikan di pendahuluan secara singkat. Setelah itu masuk metodologi, bagian ini merupakan tempat di mana penulis menjelaskan secara ringkas tentang bagaimana suatu masalah dipelajari dan dianalisis. Di metodologi inilah diceritakan alatnya apa, bahannya apa, kalau ada bahan, terus metode yang digunakan apa, datanya apa, tahapan penelitiannya seperti apa. Dan itu pun harus dijelaskan secara singkat, tetapi mampu menceritakan apa yang dilakukan oleh si penulis. Jadi beda dengan laporan penelitian ya. Laporan penelitian itu detail, kita bisa banyak ceritanya. Tetapi kalau di jurnal, artikel ilmiah harus kita sampaikan dengan singkat. Hasil dan pembahasan. Nah, di hasil biasanya orang akan menuliskan hasil pengolahan data, rumus, tetapi tidak secara detail ya. Tidak semua rumus itu dituliskan. Beberapa rumus yang paling penting saja disampaikan karena ini jurnal itu ada batasan halaman. Tiap jurnal itu memiliki batasan, ada yang hanya 6 halaman maksimum ya. Semuanya ini, semua unsurnya itu dalam 6 halaman. Ada juga yang sampai 10, tetapi tidak banyak ya. Tidak banyak seperti kita menuliskan laporan. Jadi hasilnya pun biasanya orang sudah langsung mengacu kepada hasil perhitungan dengan sedikit saja membubuhkan rumus-rumus yang digunakan. Makanya jadi kalau kalian baca jurnal sekarang, kalian bingung gitu ya, kita bingung. Ini dari mana kok angkanya seperti ini, rumusnya yang mana? Ada juga rumus tapi kok nggak nyambung sepertinya. Bukan nggak nyambung, tapi memang pekerjaan di laporan itu dipenggal-penggal, diambil seperlunya saja. Apalagi kalau rumus yang digunakan adalah rumus yang sudah dikenal orang, yang orang sudah tahu itu rumus segitiga ya begitulah. Jadi nggak perlu dimasukkan lagi di dalam publikasinya, dalam artikelnya. Kemudian pembahasan. Nah ya, pembahasan ini adalah
menganalisis, jadi bukan menginterpretasikan. Ini nanti kalau kalian buat skripsi, kalian sudah menyelesaikan pengolahan data, keluarlah angka, jangan cuma disebut akurasinya atau misalnya jumlah penduduk tahun 2030 adalah 500 juta jiwa. Itu hanya menginterpretasikan hasil. Yang diperlukan dalam pembahasan itu adalah menganalisis. Bagaimana cara menganalisis? Ya, bisa dengan menanyakan bagaimana hal itu bisa terjadi, mengapa hal itu bisa terjadi. Jadi menganalisis itu mengkaitkan hasil penelitian dengan teori. Teori itu bisa dari buku, bisa juga dari penelitian-penelitian sebelumnya. Kenapa jadinya seperti itu? Apakah sesuai dengan teori ataukah tidak? Kenapa sesuai, kenapa tidak sesuai? Ya. Jadi di situ analisis. Nah, jurnal itu kekuatannya di pembahasan. Jadi bagaimana menjelaskan dengan baik. Kalian menggambarkan grafik, ada grafik eksponensial. Jelaskan kenapa pertumbuhan penduduknya mengikuti pola eksponensial. Ada apa? Mengapa harus mengikuti pola seperti itu? Sehingga hasilnya menjadi seperti ini. Itu harus dijelaskan, bukan cuma diinterpretasikan. Ya. Kemudian kesimpulan, tempat merangkum ya semua hasil. Kesimpulan ini merupakan tempat di mana penulis menelurkan asumsi atau argumen ilmiah secara orisinal terhadap temuan serta pembahasan yang ia lakukan terhadap subjek penelitian. Jadi di sini poin ini ya harus bisa menjawab judul ya, kemudian merupakan bagian rangkuman tanda kutip ya, yang bisa menceritakan proses penyelesaian sampai ke hasil. Jadi orang dengan membaca itu, baca judul, kemudian membaca kesimpulan, orang jadi tahu apa yang ditanyakan di judul itu terjawab di kesimpulan. Kesimpulan juga berisi bisa berupa konfirmasi atas hipotesis penelitian serta telaah kritis terhadap implikasi subjek yang diteliti. Ya, jadi kesimpulan itu bisa hasil pengolahan data, kemudian dari hasil analisisnya. Dari hipotesis ya, kemudian kesimpulan itu juga bisa menjawab hipotesis. Jangan sampai terjebak kesimpulan ini kembali mengutip teori. Hati-hati kesimpulan terutama yang penelitiannya ilmu dasar ya, ilmu murni, yang tidak menggunakan data, menurunkan rumus, menggunakan asumsi, ya. Hati-hati dalam membuat kesimpulan, jangan sampai terjebak pada bahasa-bahasa atau kalimat-kalimat yang mengulang teori. Kemudian referensi. Bagian terpenting ya, jadi nanti referensinya juga dilihat apakah referensinya update atau tidak. Jadi gunakanlah referensi-referensi terbaru sekitar 3 tahun, paling lama 5 tahun yang terakhir. Ya, jadi orang bisa lihat apakah penelitian kita memang update, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan atau tidak. Itu sangat penting untuk penilaian artikel apakah akan diterbitkan atau tidak. Ya, jadi sebenarnya panjang. Semakin tinggi grade suatu publikasi, suatu majalah jurnal, prosesnya itu akan semakin panjang. Reviewnya akan semakin detail. Bisa menghabiskan waktu tahunan. Ya, bisa seperti itu. Tetapi kalau tidak dimulai, tidak belajar, tidak akan pernah terbiasa untuk menulis. Ya, jadi memang harus bisa. Yang pertama akan kalian tulis itu adalah apa? Laporan penelitian. Sebelum sampai ke laporan penelitian, tahap awal adalah menuliskan proposal. Jadi yang sudah sampai tahapan seminar, sudah melewati beberapa proses ya, untuk sampai akhirnya nanti menuliskan laporan. Setelah menuliskan laporan, mempertanggungjawabkan semuanya dalam ujian skripsi.
Nah, dalam ujian skripsi, dalam seminar hasil, sekarang seminar hasil tidak dinilai, penilaian hanya 1 kali di ujian skripsi. Jadi hati-hati sekarang ya, hati-hati itu kenapa? Kalau penilaiannya 2 kali, ada 2 kesempatan untuk mendapatkan nilai yang baik. Tapi sekarang cuma ada 1 kesempatan. Jadi kalau tidak menguasai, ya nilainya kecil ya, nilainya kecil. Nilai kecil apakah lulus atau tidak? Kalau tidak lulus berarti kalian sidang ulang. Kalau ada 2 kali penelitian, nilainya kan saling melengkapi. Sekarang di hasil yang dipertanyakan dalam seminar hasil itu adalah materi terkait penelitian, kesesuaian metode, kemudian ke ketepatan dalam melakukan perhitungan, simpulan, analisis, dan sebagainya. Jadi betul-betul pertanyaan itu diarahkan pada proses penelitian. Apakah sudah benar, hasilnya juga perhitungan sudah benar, prosesnya benar, dan hasilnya seperti apa. Kalau di ujian skripsi, sifatnya komprehensif, semua materi yang pernah kalian pelajari selama kuliah, itu berkemungkinan untuk ditanya. Jadi, ujian skripsi tidak lagi sepenuhnya mempertanyakan penelitian, karena penelitian itu sudah ditanya pada saat hasil. Pada saat ujian skripsi yang ditanyakan itu adalah materi secara umum. Semua materi yang pernah dipelajari selama kuliah berpeluang untuk keluar menjadi pertanyaan penguji. Nah, ya, tuh. Jadi harus menguasai, bukan hanya yang dikuasai materi penelitian, tetapi semua materi kuliah itu harus di-refresh, Ya, oke ya. Nah, jadi itu unsur-unsurnya dalam menuliskan artikel ilmiah. Kemudian, ini Ibu ambil punya orang ya. Kalau Ibu sendiri teknik yang Ibu gunakan tidak persis seperti ini, tapi ini bolehlah jadi sumber referensi ya. Apa yang pernah dilakukan orang bisa kita adopt jika kita merasa kita cocok dengan hal itu. Tapi ini untuk referensi saja. Mungkin kalian punya pendekatan lain yang lebih enak untuk menulis. Kalau di sini, yang pertama membuat pernyataan utama. Pernyataan utama itu adalah 1 kalimat atau beberapa kalimat singkat yang kita tuliskan untuk mengarahkan tujuan penulisan kita, arah penulisan. Jadi kalau sebelumnya kita menuliskan proposal latar belakang itu menggunakan kerangka, nah ini sebenarnya juga kerangka penulisan tetapi bukan dalam poin-poin tetapi dibuat dalam 1 kalimat. Tujuannya apa? Untuk menjadi acuan, kita menulisnya nanti ngarangnya itu bukan ngarang bebas, tapi kita ada arah. Oh, kita mau menuliskan tentang ini. Jadi apa yang kita tuliskan jangan keluar dari apa yang kita set di pernyataan utama. Jadi topik khusus ya. Kalau bahasa Indonesia itu apa ya? Bukan topik utama. Kalau dalam paragraf itu kita menentukan ide pikiran ya, ide utama dalam paragraf itu kalau kita menentukan ide utama dalam paragraf. Nah, ini kita susun dulu ide utama dari artikel yang mau kita tulis. Sebab kita tidak bisa sepenuhnya mengikuti runtun pemikiran yang kita gunakan dalam laporan penelitian. Jadi yang nama jurnal itu agak beda ya. Tidak bisa kita ikut runtun yang kita buat di laporan penelitian. Kita tidak harus persis menuliskan jurnal itu dengan meringkas laporan penelitian. Kita bisa menulis jurnal dengan melihat satu sisi dari laporan penelitian. Satu laporan penelitian tidak harus 1 jurnal, tidak harus 1 publikasi. Kalau memang penelitian itu cakupannya luas, bisa dibuat dalam beberapa
artikel beberapa judul ya, asal hati-hati jangan sampai terjadi auto plagiat ya. Jadi bahasanya harus dibedakan, sudut pandangnya dibedakan. Kalau memang penelitian itu cakupannya luas, bisa dipecah-pecah dalam beberapa materi, dalam beberapa artikel, bisa seperti itu. Nah, jadi harus dibuat dulu. Kalau ada beberapa artikel yang satu ke fokusnya kemana, artikel yang kedua fokusnya kemana. Biar nanti tidak kemana-mana, penulisannya itu tidak melebar. Kita fokus pada satu topik yang akan disampaikan untuk satu judul tersebut. Kemudian mulai dengan bahasan utama. Seperti yang kita tahu bahwa abstrak berada pada bagian awal, namun hal ini bertolak belakang. Jadi ini memang bertolak belakang. Kalau Ibu pribadi, Ibu menuliskan abstrak terlebih dahulu. Justru Ibu mengacu pada abstrak, karena di abstrak itu ringkasan ya dari awal tahapan sampai akhir. Jadi kalau kita menyusunnya di belakang, kita mengacu, kalau Ibu mengacu pada abstrak, jadi apa yang mau disampaikan itu lihat di abstrak. Tapi kalau yang ini dia mulai dari belakang. Dia mulai dari belakang ini dari bahasan utama. Bahasan utama itu di mana? Ya pembahasan. Ya di pembahasan. Ini dosen Ibu ya di S3 juga seperti ini. Dia mulainya dari pembahasan. Pernah menjelaskan seperti ini. Kemudian membuat storyboard. Storyboard itu semacam map ya. Ini juga semacam kerangka map, tapi lebih fokus pada hal-hal yang digunakan untuk melakukan pembahasan, untuk membahas dan menganalisis. Board, papan, story, cerita, papan cerita, semacam catatan-catatan ya, bisa disebut kalau Ibu sebut juga kerangka atau poin-poin, kita list poin-poin, apa saja yang akan kita bahas, apa yang akan kita analisis. Termasuklah kalau ada grafiknya nanti apa saja, karena dalam publikasi kan halamannya singkat, halamannya hanya beberapa, jadi kita tidak bisa membubuhkan gambar terlalu banyak, tabel terlalu banyak. Nanti saat di-review juga kena coret-coret kalau terlalu banyak gambar dan grafik. Kemudian kalau di publikasi, kalau kalian membubuhkan grafik atau gambar atau sesuatu, gunakanlah milik sendiri. Jadi kalau gambarnya itu misalnya gambar fungsi keanggotaan fazi, ada yang segitiga, ada yang bentuknya trapesium. Kalian jangan comot ya, jangan comot di Google atau dimanapun, jangan kalian copy paste dari buku, tapi buatlah sendiri. Buat sendiri dari mana? Buat sendiri dari data yang kalian pakai. Data itu kan kalian hitung nilai keanggotaannya, kalian plot. Jadi data apapun kalau membuat grafik jangan ambil punya orang, data kalian sendiri kalian plot. Nah, kurvanya itulah kalian bubuhkan. Nah, ini mau habis lagi ya. Kalau kalian penelitiannya tentang apa? Hama, penyakit, misalnya apa ya? Mengklasifikasikan hama yang menyerang tanaman pangan misalnya, atau misalnya tanam pangan apa? Jagung misalnya. Jangan kalian ambil dari gambar orang kalau untuk publikasi internasional. Tapi kalian foto sendiri, kalian carilah daun jagung yang digigit ulet misalnya atau digigit belalang, kalian foto. Itu yang dimasukkan. Ya, kalau kalian penelitiannya tentang apa coba? Kalau citra satelit, kalau ada itu gambar yang kalian ambil sendiri, jangan gambar yang sudah milik orang lain. Itu syarat dari publikasi internasional. Bukan syarat khusus, tetapi kebanyakan gambar pun akan diperiksa keasliannya. Jadi gambar juga bisa dianggap plagiat ya, kalau mengambil dari orang tanpa ada keterangan. Tapi akan lebih baik kalau menggunakan gambar sendiri. Jadi di storyboard ini adalah poin-poin ya, apa saja yang akan dibahas. Jadi pada saat kita menuliskan pembahasan, kita tuh tidak kehilangan arah. Kita tahu ini hal-hal ini saja yang akan ditambahkan. Kemudian metodologi. Menuliskan metodologi. Sebenarnya ini nanti bisa disesuaikan dengan pembahasan. Jadi setelah membuat bahasan utama,
kemudian menganalisis ya melalui storyboardnya, baru kembali ke atas menuliskan metodologi. Kenapa? Karena metodologi ini kalau disusun di depan, biasanya ada saja di belakang nggak sesuai. Jadi lebih baik selesaikan dulu pembahasan, baru nanti metodologinya menyesuaikan. Kemudian pembahasan diceritakan temuannya apa, hasilnya apa. Disinilah kita ceritakan bahwa kebaruan yang kita miliki itu memberikan hasil yang lebih baik dari yang lain. Kalau memang hasilnya lebih baik. Atau kalau memang tidak, ya ceritakan seperti apa. Terakhir kesimpulan, nah baru dia kembali ke atas ke pendahuluan. Jadi disesuaikan dengan pembahasan ya, pendahuluannya disesuaikan dengan pembahasan. Apa yang sebenarnya kita dapat. Jadi kalau kita nulis pendahuluan, kita tuh maunya seperti ini. Kenyataannya, faktanya pada saat pembahasan, ada saja hal yang tidak sesuai dengan apa yang ingin kita tetapkan di depan. Nah, karena itu kita tulis tuh mundur. Yang jelas bahaslah dulu, olahlah dulu datanya, selesaikan pengolahan data, dapatnya apa, hasilnya apa, baru kita sesuaikan nanti ke metode, kemudian sesuaikan di pendahuluan. Jadi, seperti itu caranya. Nah, referensi. Ya, referensi mengikuti saja ya. Setidaknya referensi digunakan untuk informasi bagi pembaca jika ingin mengetahui referensi yang digunakan pada publikasi untuk mendukung, yang paling penting itu mendukung pernyataan atau argumen ilmiah yang dibuat di dalam publikasi tersebut. Terakhir di sini menuliskan abstrak, baru kemudian judul. Nah, membuat judul yang menarik dan singkat, tetapi mampu menceritakan. Jadi judul itu cerita singkat ya terhadap isi. Disitulah tantangannya menulis. Dan kita itu bisa berulang kali ya, hapus nulis, tapi tidak apa-apa. Apalagi sekarang kita nulisnya pakai komputer, kita ngetik, tidak menulis tangan manual. Jadi kalau ada yang tidak sesuai, kita bisa langsung ganti. Sebenarnya sudah dimudahkan secara teknis ya. Nah, tinggal lagi bagaimana membiasakan memindahkan isi pikiran yang dalam otak ke bentuk tulisan agar apa yang kita pikirkan itu juga bisa diketahui oleh orang lain ya. Jadi itu saja. Dan ini bukan tahapan baku ya. Setiap orang memiliki teknik sendiri bagaimana enaknya menuliskan suatu artikel. Silahkan, nanti kalian akan memiliki pengalaman sendiri, jadi tahu nanti bagaimana siasatnya, strateginya menulis artikel ilmiah. Oke, materi yang ini saja. Ibu akan menjelaskan ujian akhir semester kita ya. Ibu ganti topiknya dulu. Ini udah muncul ya. Oke. Ujian akhir semester kita belum sepakati kapan akan dilaksanakan, tetapi yang jelas setelah libur Idul Fitri, baru kita akan ujian akhir semester. Ujian akhir semesternya akan Ibu alihkan kepada case, ya, kasus atau project, yaitu membuat sebuah proposal penelitian dengan beberapa poin yang perlu kalian cermati di sini. Yang pertama, topik penelitiannya harus terkait pada bidang minat jurusan matematika, yaitu optimasi, statistik, aktuaria, komputasi, dan matematika murni. Nah, jadi atau topik-topik matematika lain yang tidak tercover di sini boleh, tetapi harus sesuai dengan jurusan matematika, ya. Mau bidang kesehatan boleh, mau bidang pertanian boleh, terserah.
yang jelas terkait pada prinsip-prinsip matematika. Kalau optimasi misalnya ngitung cadangan cabai ya. Kenapa Ibu suka bilang cadangan cabai? Karena belakangan ini ada skripsi yang ngitung cadangan cabai. Ada beberapa judul yang ngitung cadangan cabai. Makanya Ibu suka sebut. Kemudian yang kedua, jenis penelitian kita adalah positivistik ya. Jadi penelitian sains dengan ketentuannya berbentuk kualitatif atau kuantitatif. Jadi silahkan kalian mau penelitian yang kualitatif, kalau kualitatif berarti nanti akan ada tahapan yang digunakan untuk mengkuantitatifkan ya. Karena kalau matematika itu pasti ujungnya kuantitatif meskipun datanya kualitatif. Karena semuanya harus terukur. Kemudian bisa penelitiannya itu berupa aplikasi atau materi dasar, silahkan itu terkait pada topiknya ya, pada bidang minatnya. Kalau yang matematika murni tentunya merupakan base ya, dasar. Kemudian cara penulisannya deduktif boleh, induktif boleh, asal jangan kalian campur adukan dalam satu paragraf dari awal ke khusus, nanti dari khusus balik lagi ke awal, bolak-balik, tidak. Tapi harus tertib nulisnya. Kalau mau deduktif, buat dari awal. Deduktif semua, kalau induktif gunakan induktif. Kemudian yang ketiga, penulisan harus sesuai dengan format yang berlaku di jurusan matematika. Jumlah halaman tidak Ibu batasi ya, jumlah halaman tidak dibatasi, tetapi sewajarnya saja. Dengan komposisi antara pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metodologi penelitian itu harus proporsional. Jadi jangan sampai pendahuluannya sampai 7 lembar, tinjauan pustakanya hanya 4 lembar, itu tidak masuk akal. Ya, tentunya tinjauan pustaka harus lebih banyak daripada pendahuluan. Formatnya harus ada halaman judul, bab 1, yang isinya latar belakang, bab 1 pendahuluan yang isinya latar belakang. Ini kayaknya akan putus dulu ya. Sudah kurang 1 menit. Apa yang harus kalian sampaikan di latar belakang? Alasan mengapa penelitian tersebut perlu dilakukan, hipotesis dugaan apa yang ada, kemudian metodenya secara umum ya, yang spesifik ada di bab 2, sitasi penelitian sebelumnya. Jadi kutipan-kutipan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang kalian lakukan. Kemudian juga harus dijelaskan kebaruan apa dalam penelitian tersebut. Kemudian permasalahan, pembatasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Bab 2, tinjauan pustaka. Sudah Ibu jelaskan apa isi tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka beda dengan dasar teori. Kalau dasar teori